Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1142. Menghormati dan mengamalkan untuk memurnikan segala delusi bagaikan butiran debu. Kaundinya menghormati dan mengamalkan sesuai ajaran. Dia mempraktikkan ajaran sementara tanpa henti dan jangka panjang. Ketika pertama kali mendengar, dia tercerahkan dan menduduki posisi utama. Kaundinya sebelumnya mengikat jodoh dengan kecil. Itu sebabnya menjadi yang terlebih dahulu tercerahkan di Taman Rusa Isipatana. Sariputra paling awal mengikat jodoh dengan besar. Itu sebabnya menjadi yang terlebih dahulu tercerahkan dalam putaran pembabaran Dharma yang pertama. Ikatan jodoh dengan besar dan kecil masing-masing memiliki perbedaan. Ini mengatakan bahwa yang Arya Asnata Kaundinya pada awalnya mendengarkan Sang Buddha membabarkan penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Dengan hati penuh hormat, dia menerima pengajaran Sang Buddha. Sejak dari ini, dia mengamalkan sesuai ajaran. Inilah kaundinya. Ketika dia bersentuhan dengan Dharma, batinnya menghormati pencapaian pencerahan awal pangeran kembali ke Taman Rusa Isipatana, membabarkan Dharma kepada mereka. Dia dengan hati penuh hormat untuk menerima Dharma. Jadi, dia mengamalkan sesuai ajaran Sang Buddha di Taman Rusa Isipatana, memulai ajaran, sementara menggunakan metode yang memungkinkan semua orang mengambil langkah pertama dan menerima Dharma yang ingin dibabarkan Sang Buddha. Karena ingin membuka Dharma ini, putaran awal roda Dharma, agar orang-orang dapat menerimanya segera setelah mendengarnya. Mempertimbangkan kapasitas semua orang yang perbedaannya masih sangat jauh. Jadi harus memulai dengan ajaran sementara. Ajaran sementara adalah metode terampil. Meskipun adalah metode terampil, namun adalah kebenaran sejati dunia. Kebenaran sejati ini, jika kita tidak memahami bagaimana bisa menghayati setiap orang sejak masa tanpa awal, pada hakikatnya setiap orang memiliki, para makhluk memiliki sifat hakiki Tathagata yang murni. Apa yang dunia terima setiap hari tidak memahami prinsip kebenaran ini. Bagaimana bisa menghayatinya? Setiap niat pikiran muncul ini yang telah berada di tempat terdalam. Sifat hakiki Tathata sejak masa tanpa awal, bagaimana dapat memahami? Jadi harus membuka ajaran sementara. Membuka ajaran sementara adalah membuka pengajaran metode terampil, menggunakan apa yang berhubungan dengan setiap orang. Penderitaan ini muncul dari sebab penderitaan kaundinya. Dia seperti ini, kepercayaannya mendalam, menghormati Sang Buddha, membabarkan Dharma, bagaimana membabarkannya. Dia mempercayainya tanpa keraguan. Dengan penuh hormat mendengarkan Dharma, mengamalkan sesuai ajaran. Jadi, pelatihan tanpa henti, pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa sisa. Beginilah yang dilakukan dalam jangka waktu yang begitu panjang. Tiada berhenti membina diri. Ini dimulai dari rasa hormat.
Jadi menghormati Dharma dengan sendirinya untuk jangka waktu yang panjang, tiada henti. Waktu yang tanpa henti dan tidak terputus, tiada sisa yang tertinggal, yang adalah hanya sekejap tanpa sisa. Tidak berhenti-hentinya menerima Dharma masuk ke dalam batinnya, tidak peduli seberapa singkat waktunya. Seperti inilah menggenggam setiap Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Tidak membiarkannya bocor. Ini adalah kaundinya. Dia bisa begitu teliti, batin yang mendalam, hormat, meyakini ajaran Sang Buddha. Dalam jangka waktu yang panjang, tanpa keraguan, tanpa henti membina diri seperti ini, jadi dia bisa. Ketika pertama kali mendengar, dia tercerahkan dan menduduki posisi utama. Di antara kelimanya, dia adalah yang pertama menerima. Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha memahami sampai tuntas. Ini adalah 5 orang. Dia yang memimpin pertama, jadi menduduki posisi utama. Adalah yang pertama, kaundinya adalah yang duluan mengikat jodoh dengan kecil. Dulunya, praktek pembinaan dirinya juga sangat lama. Waktu yang panjang, banyak kalpa, dari kehidupan ke kehidupan tetap sama. Terus melatih diri di dalam kumpulan orang-orang. Meskipun tidak berkesadaran tinggi, juga tidak antusias untuk masuk ke dalam kumpulan orang-orang. Tidak seperti Purna Maitreya Niputra yang memahami maksud hati Sang Buddha. Dapat menjalani ajaran Dharma Sang Buddha meskipun tidak melihat secara luas, tetap memiliki keyakinan dan rasa hormat yang dalam. Di dalam kumpulan orang-orang, amalkan segala kebajikan, jangan melakukan kejahatan apapun, sehingga dengan batin yang murni, tidak peduli masalah jenis apapun, dia dapat bertahan. Tidak ada yang terlewatkan. Ketika Sang Buddha membabarkan Dharma, dia yang pertama kali menerima hak sementara ini. Ketika Dharma yang pertama kali diajarkan, dia tersadarkan, yaitu di Taman Rusa Lumbini. Dia pertama kali yang mendapat memahami ajaran Buddha Dharma. Itu sebabnya menjadi yang terlebih dahulu tercerahkan di Taman Rusa Isipatana. Sariputra paling awal mengikat jodoh dengan besar. Putra Sari, yaitu Sariputra. Sariputra menjalin jodoh baik yang besar. Maka ketika Sang Buddha membabarkan Sutra Teratai, pada awalnya dia yang memimpin, paling unggul dalam kebijaksanaan. Beliau memahami bagaimana Sang Buddha memuji kebijaksanaan Buddha sangat dalam, halus, dan menakjubkan. Dari mana kebijaksanaan Sang Buddha berasal, serta memahami bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebudaan yang sangat mendalam, bersih, dan murni. Prinsip kebenaran agung ini, satu kebenaran sejati. Buddha dimulai dari bab metode terampil. Sariputra mulai bisa menyadarinya. Dia mewakili orang-orang di persamuhan, lalu berdiri dan memohon Dharma. Sariputra melakukan 3 kali permintaan. Sang Buddha, berhenti, berhenti, tidak perlu katakan lagi, karena ini adalah Dharma yang sangat mendalam.
Misalnya, ada orang yang setelah mendengarkannya tidak dapat mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Jika dalam pertengahan terjadi pemfitnaan dan keraguan dan fitnah seperti ini dapat membahayakan dharma. Bagi mereka yang memfitnah juga adalah suatu hal yang tidak baik. Sang Buddha berharap bahwa semua orang dapat mengetahuinya. Dharma pada dasarnya sangatlah dalam. Dharma pada dasarnya merupakan tanggapan terhadap semua penampakan dunia. Saat Sang Buddha memberikan pengajaran, penampakan penderitaan di dunia, kebijaksanaan Sang Buddha adalah Dharma. Untuk menjelaskan tentang orang, masalah, dan benda yang di dunia, jenis penderitaan yang ditimbulkan oleh orang-orang, karma yang telah mereka ciptakan, hasil dari karma yang telah diperbuat. Semua ini tercakup dalam Dharma Agung. Agar semua orang dapat sepenuhnya memahami ini sangatlah tidak mudah. Maka saat Sariputra membuat permintaan, Sang Buddha menghentikan Sariputra dan terus mengatakan, "Berhenti, tidak perlu katakan lagi." Namun Sariputra bisa mengerti niat Sang Buddha. Karena Dharma ini adalah ajaran yang sangat luar biasa. Tidak semudah itu. Sang Buddha tidak bisa sembarangan menguraikannya. Harus selalu berhati-hati, sangat berhati-hati. Satu kali, Buddha tidak membabarkan. 2 kali, 3 kali. Seperti demikian menunjukkan kepada Buddha. Setiap orang setelah mendengar tentu bisa memahami. Niat semua orang untuk memohon Dharma adalah demikian penuh ketulusan. Bukan asal-asalan memohon Dharma. Adalah dengan sangat berhati-hati dalam memohon Dharma. Hendak membuat semua orang yang di persamuan tahu ini merupakan interaksi antar Buddha dengan Sariputra. Yang satu ingin memohon Dharma. Sang Buddha ingin menghentikan. Bukan semua orang bisa menerima. Sariputra kembali memohon. Sang Buddha kembali menghentikannya. Semua orang tidak mampu mendengar, tidak bersedia menerima ajaran dan mempraktikkannya. Sariputra kembali memohon. Sang Buddha berkata, "Engkau sudah 3 kali memohon, bagaimana saya tidak membabarkannya?" Ingin semua orang tahu, mendengar Dharma harus cermat. Harus ada keyakinan, bersedia menerima serta mempraktikkannya. Inilah maksud dari Buddha. Sehingga putra dari Sari, yaitu Sariputra, dia terunggul dalam kebijaksanaan di dalam perkumpulan Sangha. Selama Sutra Teratai bertindak sebagai inisiator. Di awal, Jika bukan karena Sariputra yang mampu memahami maksud hati Buddha, terus berhenti memohon, kita mana ada sutra teratai ini untuk diajarkan dan didengarkan. Sariputra, putra dari Sari, paling awal menjalin jodoh yang kuat. Ini adalah sebuah jodoh yang kuat, mewakili demikian banyak orang untuk memohon Dharma. Karena dia memiliki kebijaksanaan yang cukup,
tahu bahwa Dharma sejati harus dibabarkan dari ucapan Buddha. Berharap Sang Buddha demi begitu banyak orang di persamuan membabarkan Dharma. Ini adalah sebuah jalinan jodoh besar. Pada persamuan Dharma itu, bukankah ini merupakan jalinan jodoh besar? Selain itu, di masa depan, di masa sekarang, 2000 tahun kemudian, kita harus bersyukur kepada Sariputra yang bersikeras pada waktu itu, meminta Sang Buddha untuk membabarkan, memuji prinsip kebenaran agung dari Dharma sejati kendaraan tunggal yang tiada tara, sutra. Bagaimana mungkin dapat disebarkan hingga saat ini? Jadi, dia mengikat jodoh dengan besar. Jika bukan karena Sariputra, maka tidak mungkin memilikinya hari ini. Itu sebabnya menjadi yang terlebih dahulu tercerahkan dalam putaran pembabaran Dharma yang pertama. Ini adalah putaran pembabaran Dharma yang pertama. Di dalam bab metode terampil dan bab perumpamaan. Ini adalah putaran pertama dalam pengajaran Dharma. Dalam pembabaran Dharma yang pertama, dia adalah orang yang terlebih dahulu tercerahkan. Dia adalah orang pertama yang menerima pramalan kebudaan dari Sang Buddha. Setiap orang harus selalu mengingat ini. Sutra teratai adalah sutra dengan bahan yang sangat banyak. Setelah melafalkannya, kita pun bisa lupa. Mendengarkan sutra pun demikian, karena dibabarkan dalam waktu yang panjang. Setelah melewati waktu yang lama juga bisa lupa. Jadi, harus diulangi kembali. Mengembalikan ingatan kita yang sudah kita dengarkan di masa lalu, kemudian harus segera direnungkan kembali. Renungkan runtutan urutan dari yang didengarkan kala itu. Sariputra adalah murid yang pertama menerima peramalan Buddha. Ikatan jodoh dengan besar dan kecil masing-masing memiliki perbedaan. Asnata Kaundinya adalah murid yang pertama kali tercerahkan di saat Buddha mulai membabarkan ajaran kecil. Sariputra adalah murid yang pertama kali mendapatkan peramalan di saat Buddha membabarkan ajaran agung. Jadi, yang satu berawal dari menjalin jodoh kecil dan menjadi senior. Sedangkan yang satunya lagi adalah di masa terakhir, yakni di saat Dharma dari kendaraan tunggal dibabarkan menjadi orang pertama yang mendapatkan peramalan. Inilah paling awal mengikat jodoh dengan besar. Jadi, ikatan jodoh dengan besar dan kecil masing-masing memiliki perbedaan. Yang satu bermula dari masa pertama, mulai memahami ajaran sejak Dharma metode terampil dibabarkan. Yang satunya lagi memahami ajaran di masa akhir saat Dharma sejati dari kendaraan tunggal dibabarkan. Mari kita lihat sutra sebelumnya. Buddha tahu akan pemikiran dari mereka. Memberitahukan Mahakassapa, bagi 1200 arahat ini, aku sekarang akan secara berurutan memberikan peramalan akan pencapaian Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai bab 8, bab 500, murid menerima peramalan. Ini adalah sejak Buddha memberikan peramalan kepada Purna Maitrayani Putra.
mendengarkan tentang pahala kebajikan yang telah diakumulasikan oleh Purna Maitrayani Putra, memberitahu tentang kondisi tanah suci Putra Maitrayani Putra. Saat telah mencapai kebudaan, semua orang sangat mengagumi Putra Maitrayani Putra. Bisa mendapatkan peramalan dari Buddha, kita semua seharusnya juga dapat bagian. Sebelumnya adalah Sariputra, selanjutnya 4 murid utama, selanjutnya Putra. Yakin bahwa kita semua juga akan dapat bagian. Orang-orang ini adalah yang dipimpin oleh Mahakasyapa. Mahakasyapa adalah pemimpin para biksu. Jadi, Sang Buddha mengarahkan pandangan ke Mahakasyapa, memanggil Mahakasyapa, dan memberitahunya seperti ini. Bagi 1.200 arhat ini, Kasyapa, Anda harus tahu bahwa kelompok 1.200 arahat ini, saya akan secara berurutan memberikan peramalan kepada mereka, yaitu setiap orang memiliki bagian. Ini adalah pernyataan Sang Buddha kepada Mahakasyapa, yaitu kepada Sangga yang dipimpin oleh Mahakasyapa, bahwa setiap orang memiliki bagian sehingga setiap orang dapat merasa tenang. Karena dalam pemikiran dari semua orang, bisakah saya mendapatkannya? Mereka telah mendapatkan peramalan. Kapan baru giliran saya? Hati manusia selalu seperti ini. Sang Buddha pertama-tama membuat semua orang merasa tenang. Jangan khawatir, setiap orang memiliki bagian. Dengan menggunakan metode ini, biarkan semua orang merasa tenang terlebih dahulu, selanjutnya mengatakan, dalam persamuan ini, murid pertamaku, biksu Kaundinya, akan memberikan persembahan kepada 62.000 koti Buddha, kemudian akan mencapai kebudaan dengan nama Samanta Prabha. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Peramalan. Sekarang di hadapan 1.200 orang ini di persamuhan, pertama-tama Buddha memberikan peramalan kepada biksu Kaundinya. Sang Buddha menunjuk Kaundinya terlebih dahulu dengan berkata, dalam persamuan ini, di antara 5 orang yang pertama tersadarkan di Taman Rusa Isipatana, Kaundinya adalah yang pertama, karena ia adalah orang pertama yang menyadari 4 kebenaran mulia. Dalam persamuan ini, murid pertamaku, biksu Kaundinya. Dalam persamuan ini, dari 5 orang yang pertama disadarkan pada Taman Rusa Isipatana, Kaundinya sebagai yang pertama adalah mitra agung ini. Semua orang harus mengingat 3 pemutaran Dharma. Selama putaran pertama, hanya Kaundinya, karena rasa hormat dan kesungguhan hatinya dalam mendengarkan Dharma, dia dapat memahami penderitaan dunia yang dikatakan Buddha, benar-benar penderitaan. Saya memahami, saya mengetahui dari akumulasi berbagai kerisauan dan kekotoran batin yang menyebabkan timbulnya berbagai karma. Buah balasan yang terakumulasi, saya memahami. Penderitaan dan buah balasan sangat menakutkan. Saya harus melenyapkannya, melenyapkan penderitaan ini. Saya memahami bagaimana penderitaan berasal dari akumulasi. Jadi, saya harus melenyapkannya.
Saya bertekad dan memutuskan harus membina diri. Ini adalah kaundinya. Yang pertama, memutuskan untuk berlindung pada Buddha. Dia memahami jalan agung, memasuki Sutra Pitaka, agar memahami Dharma yang diajarkan Buddha. Ini adalah kaundinya, orang pertama yang tersadarkan oleh ajaran Buddha. Jadi kaundinya adalah yang pertama, adalah mitra agung ini. Dia adalah seseorang yang di dalam ajaran Buddha mendekati Dharma. Orang yang pertama tersadarkan karena sebab dan kondisi yang dimilikinya ini. Akan memberikan persembahan kepada 62.000 koti Buddha. 62.000 koti merujuk pada penghapusan 62.000 koti kerisauan dan kegelapan batin. Dia akan mengikuti Buddha demi Buddha untuk memurnikan segala delusi bagaikan butiran debu. Inilah yang dinamakan memberikan persembahan kepada Buddha. Kaundinya memiliki pahala kebajikan yang terakumulasi di masa lalu, sehingga memiliki pencapaian dalam kehidupan sekarang ini, tetapi masih ada masa yang sangat panjang dan lama. Masih harus melatih diri. Seberapa panjang, seberapa lamakah? Dia masih harus melewati 62.000 koti Buddha. Kurun waktu yang sangat panjang. Kita yang hanya mendengarkan saja telah merasakan waktu sangat panjang. Sampai kapankah saya harus berlatih? Dibutuhkan begitu lama bagi seorang Buddha untuk lahir di dunia. Kita harus melewati 62.000 koti Buddha. Bukankah waktu yang lama? Ya, butuh kesabaran sewaktu melatih diri. Meskipun sebelumnya telah melewati kalpa sebanyak butiran debu, masa depan tetaplah ada hitungan angkanya. Jauh lebih singkat jika dibandingkan kalpa sebanyak butiran debu. Sekarang ada angkanya, yakni 62.000 koti Buddha. Maksudnya adalah ingin mengatakan penghapusan 62.000 koti kerisauan dan kegelapan batin. Sebenarnya kita harus memiliki kesabaran demikian. Kita ada beberapa banyak kerisauan. 62.000 koti kerisauan. Kerisauan yang sangat kecil dan halus. Kerisauan yang bagaikan butiran pasir. Debu pasir kerisauan harusnya dilenyapkan semuanya. Bukan hanya kerisauan yang tampak kasar saja. Kerisauan yang sangat halus kecil seperti debu pasir delusi. Semuanya ini harus dilenyapkan. Ini berarti bahwa harus segera, tanpa sisa, tanpa berhenti. Terus-menerus mengingatkan diri kita melatih diri dengan baik. Jadi harus melenyapkan. Demikian banyaknya kegelapan batin dan kerisauan. Dia akan mengikuti Buddha demi Buddha untuk memurnikan segala delusi bagaikan butiran debu. Harus mengikuti sangat banyak Buddha. Buddha. Setiap sosok Buddha datang ke dunia. Kita harus mengikuti ajaran serta mempraktikannya. Kita harus menghormati ajaran Buddha. Harus mengikuti ajaran melatih diri. Jadi, setiap sosok Buddha, setiap Buddha memiliki ajaran yang sama. Semuanya bukan lain adalah mengajarkan kita. Setiap orang harus menghapus segala kerisauan. Semua Buddha adalah sama. Bagaimana cara menghapusnya? Kegelapan batin dan kerisauan.
mulai melakukan segala kebajikan dan menjauhi segala kejahatan, melenyapkan keserakahan, kebencian, kebodohan, keraguan, dan kecurigaan. Berbagai kerisauan juga pikiran kita, belenggu tajam maupun tumpul, semuanya harus dilenyapkan. Ini semua adalah kerisauan. Setiap Buddha mengajarkan kita seperti ini. Dia akan mengikuti Buddha demi Buddha, mengikuti setiap Buddha, untuk memurnikan segala delusi bagaikan butiran debu. Setiap butiran debu kerisauan harus dilenyapkan. Jadi, dinamakan memberikan persembahan kepada Buddha. Inilah dinamakan memberi persembahan dengan praktik mendengarkan, menghormati, dan menerima ajaran. Inilah yang disebut memberi persembahan. Kemudian akan mencapai kebudaan dengan nama Samantaprabha. Setelah melewati kalpa yang panjang, mengakumulasi jalinan jodoh dan mengerti sepenuhnya, memahami dengan jelas akan segala dharma dan memahami sejelasnya akan asal mulanya. Pahala kebajikan yang dipupuk akan sempurna, makanya dinamakan Samantaprabha atau cahaya universal. Dikarenakan engkau telah mengikuti dan memberikan persembahan kepada 62.000 koti Buddha, demikian telah berlalu, maka segala kerisauan dan kegelapan batin perlahan-lahan terkikis. 62.000 koti Buddha ini, ajaran para Buddha, kita harus menerimanya. Dengan sendirinya kemudian akan mencapai kebudaan. Ini semuanya harus melalui kalpa yang panjang, terakumulasi dari sebab dan kondisi pendukung. Memahami semuanya harus terus melatih diri, harus terus terjun ke orang banyak, harus terus menyerap kerisauan dan kegelapan batin dari orang di dunia. Cara seperti apa yang harus digunakan untuk membuka kerisauan dan kegelapan batin ini? Noda batin atau kilesa adalah sumber pencerahan, bodhi. Ketika kerisauan datang, secara sendirinya kita akan memiliki cara untuk mengatasinya, maka disebut dengan noda batin. Kilesa adalah sumber pencerahan, bodhi. Kamu harus terjun ke orang banyak, mengakumulasi dalam waktu kalpa yang panjang, memahami di tengah sebab dan kondisi pendukung ini, haruslah diri sendiri mengalami dari mempraktikkan. Tidak bisa hanya dengan mendengar saja. Seorang profesor tidak hanya mengajarkan teori, tetapi perlu dibuktikan dengan percobaan dan eksperimen. Harus diri kita sendiri, harus mengakumulasi, harus berusaha keras. Jalinan jodoh harus benar-benar digenggam, barulah kita bisa mengerti dan mendalami. Memahami dengan jelas akan segala dharma dan memahami sejelasnya akan asal mulanya. Asal muasal dari dharma, dari berbagai sebab dan kondisi pendukung yang tercipta karena kegelapan batin di dunia. Asal muasal tersebut, jika kita bisa memahaminya, ini yang disebut dengan kembali pada sifat hakiki tahta. Karena memahami dengan jelas akan segala dharma dan memahami sejelasnya akan asal mulanya dunia ini, kegelapan batin dan kerisauan yang tercipta, semua berasal dari sebersih kegelapan batin dalam pikiran. Kegelapan batin ini, jika dibalik ke sisi lainnya adalah sifat hakiki tahtata. Awalnya kita memiliki sifat hakiki tahtata yang murni, namun karena sebersih kegelapan batin muncul menggunakan kesadaran kedelapan.
melalui 5 kesadaran indera sebelumnya, pergi menghayati dan kontak dengan kondisi luar. Ketika kondisi ini dibawa kembali, kesadaran keenam memilahnya, kesadaran ketujuh merenungkannya, mulai menciptakan karma, mengakibatkan disimpan di kesadaran ke-8. Hukum sebab akibat tidak mampu lebih mendalami sampai ke kesadaran ke-9, karena kesadaran ke-9 selamanya murni dan tidak tergerakkan. Hanya karena karma, sebersit kegelapan batin itu membiarkan ajaran mengalami kebocoran. Begini terjadi sejak masa tanpa awal, terus terjadi begini. Jadi, segala kegelapan batin dan kerisauan di dunia, jika kita bisa memahaminya, kembali sekali lagi memahami dengan jelas asal mula segala dharma, memahami sifat hakiki tata dalam pikiran kita, memahami kembali ini adalah pahala kebajikan yang dipupuk akan sempurna. Kita harus berusaha, bekerja keras di dalam, keluar kita harus mempraktikkan nyata, mencari pengalaman, mengakumulasi kebajikan. Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Pergi bersumbangsi dan mencari pengalaman. Segala yang diperoleh yaitu berada di dalam batin kita. Menghapus sebagian kegelapan batin, memperoleh sebagian kemurnian, sering dikatakan. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Kita harus masuk ke tengah orang banyak, mengakumulasi dalam kalpa yang panjang. Melalui pengalaman, kita memperoleh kebijaksanaan, mengalami berbagai jenis permasalahan dan benda. Kemudian terus mengembangkan kebijaksanaan tergantung pada niat pikiran kita. Apakah sudah teguh? Jadi, pahala kebajikan yang dipupuk akan sempurna. Dengan berusaha memperteguh tekad pembinaan, berusaha untuk maju. Dengan begini, secara alami kita bisa mencapai kebudaan. Jadi, pahala kebajikan yang dipupuk akan sempurna, makanya dinamakan Samantaprabha atau cahaya universal. Berikutnya, ketika kaundinya mencapai kebudaan, kemudian namanya Samantaprabha cahaya universal. Samantaprabha cahaya universal dikaruniai 10 gelar. Tathagata, Arahat, Samyak Sambuddha, Widyacarana Sampana, Sugata, Lokawid, Anuttara, Purusadamya Sarata, Sasta Dewa Manusyanang, Buddha Bhagawan. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Peramalan. Semua orang selalu melafalkan hal ini. Apakah selalu ingat? Tathagata berarti dengan menaiki jalan yang benar dan nyata, datang untuk mencapai penerangan sempurna. Kedua, arahat, layak menerima persembahan dari para dewa dan manusia. Karena dalam proses pelatihan diri, maka ada kebajikan sehingga layak untuk menerima persembahan dari manusia dan dewa. Yang ketiga, Samyak Sambuddha. Pemahaman Dharma sejati begitu luas, tidak membiarkan hatinya menyimpang. Pengetahuan benar dan pandangan benar. Tindakannya berada dalam Dharma benar, jalan benar, disebut sebagai Samyak Sambuddha. Widyacarana Sampana yang berarti bahwa
seseorang dapat sangat sempurna dalam 3 rangkaian pengetahuan, yakni harus sudah dipraktikkan dalam tindakan nyata. 10 gelar Buddha, Tathagata, dengan menaiki jalan yang benar dan nyata, datang untuk mencapai penerangan sempurna. Kedua, Arhat, layak untuk menerima persembahan dari para manusia dan dewa. 3. Samyak Sambuddha, memiliki pengetahuan sempurna akan segala dharma. 4. Widya Carana Sampana, dilengkapi dengan praktik dari 3 rangkaian pengetahuan. 5. Sugata, menggunakan kemahatauan sebagai kereta besar, menempuh jalan mulia berluas 8 untuk memasuki nirwana. Kelima adalah Sugata, yaitu dengan kemahatauan sebagai kereta besar menempuh jalan mulia berluas 8 untuk memasuki nirwana. Bab perumpamaan dalam Sutra Teratai. Kereta kecil adalah kereta kambing dan kereta rusa, yaitu kereta yang ditarik oleh kambing atau kereta yang ditarik oleh rusa. Apakah kereta yang ditarik oleh kambing atau rusa bisa membawa orang? Jika bisa, juga hanya membawa 1 orang saja, orang yang memberi manfaat kepada diri sendiri. Tetapi apakah bisa mencapai kebudaan? Tidak bisa. Harus mencapai kemahatauan, sarwasnata. Tidak hanya mengetahui segala penderitaan, melatih segala kebajikan untuk diri sendiri, memberi manfaat untuk diri sendiri dan memutus samsara. Mengatakan lebih mudah daripada melakukannya. Oleh karena itu, harus menghadapi kereta besar, yaitu kereta lembu putih yang besar. Kereta berskala besar menyadarkan diri sendiri dan menyadarkan orang lain. Pada saat yang bersamaan, harus menempuh jalan mulia berluas 8. Di dalam 37 faktor pendukung menuju pencerahan, terdapat jalan mulia berluas 8. Tidak boleh kita pandang ringan. Jangan mengira 37 faktor pendukung menuju pencerahan adalah dharma kecil. Sesungguhnya ini adalah mempraktikannya di dalam tubuh dan batin. Ini adalah dharma yang paling mendasar. Karena itu kita semua harus memandang berat, mempraktikkan jalan mulia berluas 8. Dharma kendaraan besar, tubuh dan batin harus demikian. Jangan menyimpang. Ini dinamakan sugata. Tiada penyimpangan dalam perilaku manusia. Tidak keluar dari jalur. Ini dinamakan sugata. 10 gelar Buddha. Yang keenam, Lokawid, mampu memahami hal-hal yang berkenaan dengan makhluk berperasaan dan benda mati. Benda di dunia, baik masalah ataupun benda di dunia ataupun batin manusia dan lainnya, tiada yang tidak dipahami. 10 gelar Buddha ketujuh, Anuttara. Kalau di antara segala dharma, nirwana adalah tiada bandingnya, maka di antara segala makhluk, Buddha juga tiada bandingnya. Ini sangat penting. Anuttara yaitu di atas bodhisattva. Orang dengan pencerahan sempurna yang tiada tara, dinamakan Anuttara, yaitu Buddha. Dia, kalau di antara segala dharma, nirwana adalah tiada bandingnya, maka di antara segala makhluk,
Buddha juga tiada bandingnya. Harus dipahami, kita bisa mencapai nirwana. Sebenarnya, nirwana merupakan kondisi yang hening dan tenang. Batin dalam kondisi tenang dan jernih. Kondisi batin yang tenang dan jernih dalam kerumunan orang banyak. Bagaimana kita mendapatkan batin dalam kondisi tenang dan jernih? Ini perlu dilatih di antara para makhluk. Semua orang bersungguh hati memahami. Anuttara, beberapa kata prinsip kebenaran ini. Nirwana, kita menggunakan batin dalam kondisi tenang dan jernih untuk membahas nirwana. Tiada terlahir dan tiada musnah dinamakan nirwana. Kondisi batin yang tenang dan jernih yaitu batin yang murni dan jernih. Tiada terlahir dan tiada musnah. Ini dalam kerumunan orang banyak, sehingga Buddha juga tiada bandingnya. Buddha demikian Anuttara. 10 gelar Buddha ke-8. Puru Samadhiya Sarata. Buddha kadangkala menggunakan kata-kata lembut dan kadangkala menggunakan kata-kata pahit, mampu menundukkan orang-orang dan membuat mereka masuk ke jalan benar. Buddha tidak peduli kapan saja, tetap menggunakan kata-kata lembut. Tidak peduli kapan saja, dengan prinsip kebenaran dan kata-kata pahit untuk membimbing para makhluk, digunakan untuk menundukkan batin manusia, sehingga dinamakan berharap setiap orang bisa masuk ke jalan benar. Puru Samadhiya Sarata. 10 gelar Buddha yang ke-9. Sasta Dewa Manusyanang. Buddha adalah guru pembimbing bagi para dewa dan manusia, mampu mengajarkan apa yang pantas dilakukan dan tidak pantas dilakukan. Kesembilan adalah Sasta Dewa Manusyana. Buddha bukan hanya guru pembimbing di dunia saja, juga merupakan guru pembimbing di alam dewa dan para dewa. Guru pembimbing dari 3 kelompok alam, dan ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran, sehingga mampu mengajarkan apa yang pantas dilakukan dan tidak pantas dilakukan. Yang seharusnya kita lakukan, yang tidak seharusnya kita lakukan, yang seharusnya dilakukan harus giat bersemangat. Hal yang benar, lakukan saja. Hal yang tidak seharusnya dilakukan, jangan dilakukan. Prinsip kebenaran yang begitu mudah. Tetapi dalam kerumunan orang banyak, sangatlah sulit. Harus bersungguh hati mengajari dan membimbing. 10 gelar Buddha yang ke-10. Buddha Bhagawan. Buddha diterjemahkan sebagai seorang yang penuh kebijaksanaan atau seseorang yang tersadarkan. Juga dinamakan Bhagawan, artinya dimuliakan oleh dunia. Ke-10 merupakan Buddha Bhagawan. Buddha diterjemahkan penuh kebijaksanaan. Tidak ada yang tidak diketahui ataupun yang tersadarkan. Segalanya telah tersadarkan. Bhagawan. Bhagawan yang artinya dimuliakan oleh dunia. Inilah pencapaian Buddha. Setiap pencapaian Buddha harus memiliki 10 gelar. 10 jenis kebajikan harus sempurna. Demikian dinamakan mencapai kebuddhaan. Asnata Kaundinya. Asnata Kaundinya juga demikian. Waktu untuk mencapai kebuddhaan masih lama. Waktu untuk berupaya masih panjang. Memberi persembahan kepada 62.000 koti Buddha harus memutuskan 62.000 koti kerisauan, kegelapan batin,
yang diajarkan setiap Buddha. Semua dia gunakan demikian lama untuk menerima dan menegakkan, sehingga demikian juga pada akhirnya dapat mencapai kebuddhaan, tetapi harus memenuhi 10 gelar ini. Ini dinamakan benar-benar mencapai kebuddhaan. Kita setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.